Waalaikumsalam. Yanti Jumalas. Maaf Maaf kami lahir batin. maaf lahir batin. Minal aidin wal faidin. Assalamualaikum Pak Jumala, Bu Jumala, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum Pak Jumala, Bu Yanti. Mohon maaf lahir batin. Pak Dubes. Bu Yanti. Silakan dicicipin ketupatnya. Bisa langsung di-download Pak Dubes. Kita download ketupat masing-masing Download ya gitu. ketupatnya ya. Betul Pak Dubes. Alhamdulillah. Ini udah 2 tahun nggak ada salam tempel juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran dan batin, Pak Dubes, Ibu, dan semoga tetap sehat dan berbahagia selalu. Amin. Amin. Ustadz Dede, Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dubes, Pak Dirmansyah, insyaallah Ibu Yanti. Ini di Kalimantan ya? Di Pontianak, Pak. Iya, di Pontianak. Iya, insyaallah. Alhamdulillah. Masyaallah, mudah-mudahan sehat semua. Alhamdulillah, insyaallah. Izin Kenapa Riki bisa mulai? Ya, izin Pak Dubes, Pak Arya. Baik Pak, masih. Yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Austria, Slovenia, dan PBB, Dr. Darmansyah Jumala, beserta Ibu Dewi Yanti Jumala. Yang terhormat Ketua Warga Pengajian Austria, Bapak Arya Gunawan Usis, beserta Ibu Gardinia Sanyoto. Yang terhormat Ketua Dewan Musyawarah Wapena, Bapak Sugeng Haryanto, beserta Ibu Manis Karyani. Yang terhormat Ustadz kita, Dr. Didi M. Nur Haris. Yang terhormat Bapak dan Ibu, serta para hadirin masyarakat Indonesia di Austria dan Slovenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Doa dan keselamatan tercurah kepada Nabi dan Rasul, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Riki Eka Firgana Iksan dari KBRI PT Riwina, dan saya akan menjadi moderator acara Halal Bihalal online 1 Syawal 1442 Hijriah pagi hari ini. Alhamdulillah kita telah tiba di penghujung bulan suci Ramadan, dan hari ini insya Allah kita telah meraih kemenangan setelah 1 bulan kita ditempa keimanannya menjalani ibadah puasa di Eropa yang tidak pendek waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para hadirin yang telah bergabung pada acara Halal Bihalal online di platform Zoom dan YouTube Live yang diselenggarakan berkat kolaborasi antara KBRI PT Riwina dan warga pengajian Austria atau Wapena. Situasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, walau membatasi pertemuan fisik seperti sholat Id dan open house yang telah 2 tahun terakhir belum dapat diadakan oleh KBRI untuk masyarakat Muslim Indonesia di Austria dan Slovenia, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk dapat bersilaturahmi dan memperkuat tali persaudaraan kita melalui acara daring ini. Baiklah, untuk lancarnya keberlangsungan acara, izinkan saya untuk membacakan rundown acara kita di pagi hari ini. Setelah pembukaan oleh moderator, kita akan mendengarkan laporan panitia rangkaian acara Semarak Ramadan di Austria. Kemudian kita akan mendengarkan sambutan Duta Besar Republik Indonesia untuk Austria, Slovenia, dan PBB, Dr. Darmansyah Jumala. Diikuti oleh sambutan dari Ketua Wapena, Bapak Arya Gunawan Usis. Selanjutnya adalah acara Halal Bihalal 1 Syawal 1442 Hijriah. Setelah itu kita masuk pada acara Tausiah Idul Fitri 1442 Hijriah oleh Ustadz Dr. Didi Nur Haris. Kemudian disusul dengan foto bersama, dan terakhir adalah penutupan oleh moderator. Insya Allah kita dapat selesai tepat pada waktu pukul 11.30 sesuai rencana panitia. Untuk itu tanpa berpanjang lebar, izinkan saya untuk masuk ke acara pertama, yaitu laporan panitia rangkaian acara Semarak Ramadan di Austria. Kepada Bapak Kabul Kurniawan, Ketua Panitia, tempat dan waktu dipersilakan. Pak Kabul? Ya, Masih mute, Pak. Masih mute ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Riki Iksan yang sudah memberikan kesempatan. Mohon izin untuk share screen.
Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya, insya Allah ya. Screen saya. Ya, jadi saya langsung saja ke laporan kegiatan Ramadan. Jadi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan tahun 1442 Hijriah ini kita dapat melaksanakan kegiatan rangkaian Ramadan dengan baik, dan atas berkat Bapak Ibu, dukungan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita bisa melakukannya dengan lancar. Berikut akan kami coba paparkan beberapa laporan yang coba kami himpun seperti itu dari kegiatan kita. Yang pertama dan paling utama adalah panitia. Jadi alhamdulillah atas berkat kerjasama dari seluruh panitia kegiatan Ramadan ini, kegiatan kita bisa berjalan lancar, diketuai oleh secara umum oleh Pak Arya Gunawan Usi sebagai Ketua Wapena. Kemudian koordinator atau ketua panitia adalah saya sendiri, Kabul Kurniawan. Kemudian ada tim kajian, ada Mas Muhammad Nur Ghaidul Amin, Mas Rahmat, Mas Yusuf Yuda. Kemudian ada tim publikasi, Mas Guntur. Kemudian ada tim sarana, Mas Anam. Kemudian ada tim Idul Fitri adalah Mas Salam. Kemudian tim kolaborasi ada Pak Andi Ahmad Junirsa. Kemudian kegiatan Semarak Ramadan ini juga kita cukup senang ya, karena kegiatan kita bisa berjalan lancar dan cukup banyak. Seperti itu, yang pertama kita selenggarakan adalah Tarhib Ramadan, yang ini diawali oleh guru kita Ustadz Dr. Didi M. Nur Haris. Kemudian ada kajian Ramadan, total ada 17 kali Bapak Ibu, dan alhamdulillah ini diisi oleh ustadz-ustadz terbaik kita dari guru kita Ustadz Dr. Didi Nur Haris, kemudian ada Ustadz Dr. Agus Setiawan, kemudian ada Ustadz Hartanto Saryono, kemudian juga ada beberapa ustadz yang merupakan kolaborasi dari warga pengajian Austria dengan forum komunikasi dan organisasi-organisasi yang ada di Jerman dan Swiss. Di situ ada Ustadz Imam Syamsi Ali, kemudian ada Agim, ada Ustadz Syahroni, dan kemudian juga ada Ustadz Salim Alfila. Kemudian kita juga melakukan kegiatan di luar kajian yang temanya adalah lebih ke kajian ilmiah. Ada Assalam Idul Stok, kita lakukan selama 4 kali. Ada beberapa kawan-kawan mahasiswa yang di sana, termasuk ada saya sendiri di situ, ada Mas Yongki, ada Mas Rahmat, dan kemudian ada Mas Salam. Ada pula kegiatan-kegiatan TPA yang ikut menyemarakkan kegiatan ini. Kemudian terkait dengan penggalangan dana ini yang sudah kami himpun dari Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Total perolehan dana kegiatan penggalangan dana ini sejumlah atau sebesar 10.730 dengan rincian yang pertama adalah sumbangan kegiatan Ramadan sebesar 3.850, kemudian ada zakat infak dan sodakoh 2.460, kemudian ada wakaf yang berjumlah sebesar 4.420. Kemudian untuk penyaluran zakat infak dan sodakoh tadi ya sudah saya sebutkan bahwa kita mendapatkan 2.460 atau kita konversi ke dalam rupiah sebesar 42.400.000, dan ini disalurkan melalui Yayasan Diponegoro yang berlokasi di Desa Losari, Jawa Tengah di Yayasan Diponegoro di Kabupaten Losari, Jawa Tengah pada tanggal 11 Mei 2021 yang berupa beberapa rincian ya. Di sini sudah bisa terlihat Bapak Ibu, ada beras, kemudian ada pemberian kepada kaum duafa, kemudian pada marbot masjid, guru ngaji, dan sebagainya. Yang ini secara detail nanti insya Allah akan kami publish pengumuman secara lengkapnya setelah acara kegiatan ini. Kemudian mungkin Bapak Ibu lihat ini adalah dokumentasi, coba saya tayangkan. Ini merupakan dokumentasi dari kegiatan ini ya. Jadi kita menyalurkan ke beberapa masyarakat yang membutuhkan seperti itu ya.
Ya, itu kira-kira Bapak Ibu, dan yang terakhir kami atas nama panitia dan pengurus Wapena mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Laporan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kabul Kurniawan atas laporannya. Semoga amal ibadah beliau dan panitia diberikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan Duta Besar Republik Indonesia untuk Austria, Slovenia, dan PBB, Dr. Darman Sajumala, kepada Bapak Duta Besar. Tempat dan waktu dipersilakan. Terima kasih, Pak Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ustadz Dr. Didi Nurharis, yang terhormat Pak Sugeng Haryanto sebagai Ketua Dewan Musyawarah Wapena, Pak Arya Gunawan, Ketua Wapena, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari seluruh masyarakat Indonesia di Austria dan Slovenia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia sehat, waktu, dan kesempatan bagi kita untuk dapat berkumpul kembali secara virtual pada acara Halal Bihalal Idul Fitri 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Tahun ini merupakan Lebaran yang kedua, mana kita semua sebagai umat Muslim di Indonesia dan Austria dan Slovenia harus merayakan Lebaran di kediaman masing-masing. Saya sungguh mengapresiasi inisiatif Wapena yang bekerja sama dengan KBRI, Bina, untuk menyelenggarakan kegiatan halal bihalal yang kita selenggarakan hari ini secara virtual. Juga saya sampaikan terima kasih kepada Wapena yang selama 1 bulan penuh bulan Ramadan ini telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan kajian secara rutin, seperti yang sudah dilaporkan oleh Mas Kabul tadi. Hal itu saya yakin akan dapat mempererat silaturahmi sesama kita umat Muslim di Indonesia dan di Austria. KBRI Wina akan selalu mendukung kegiatan Wapena di masa yang akan datang. Tak lupa apresiasi dan hormat kami kepada Ustadz Didi Nurharis atas kesediaannya untuk dapat hadir dalam acara Halal Bihalal virtual ini untuk memberikan khutbah Idul Fitri pada masyarakat Muslim Indonesia di Austria dan Slovenia. Bapak Ibu sekalian, memang sudah menjadi tradisi kita setiap hari raya Idul Fitri kita melakukan halal bihalal atau bermaaf-maafan baik secara pribadi maupun secara keluarga atau berkelompok. Namun mengingat keadaan pandemi yang masih berlangsung, kita hanya bisa berlebaran dan silaturahim secara virtual di tempat masing-masing. Tapi dengan tetap menjaga kesehatan, mematuhi ketentuan pemerintah, dan tanpa mengurangi rasa syukur dan bahagia kita di hari penuh kemenangan ini. KBRI Wina masih belum dapat menyelenggarakan sholat Idul Fitri bersama maupun open house di Wisma Duta karena untuk mematuhi ketentuan pemerintah Austria. Tapi guna melanjutkan silaturahim, makanya diadakan acara halal bihalal seperti ini. Saya kira halal bihalal virtual seperti ini tidak akan mengurangi niat tulus ikhlas kita untuk silaturahmi dan saling membuka pintu maaf. Ramadan dengan segala kemuliaan dan keberkahannya baru saja meninggalkan kita. Sebagai seorang Muslim, tentu ada rasa sedih dan berat hati berpisah dengan bulan Ramadan. Namun kita tetap berharap dan berdoa agar amal ibadah kita selama Ramadan kemarin diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya disertai juga dengan harapan semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang, yang insya Allah pandemi sudah berlalu. Momentum Idul Fitri adalah hari raya kemenangan bagi umat Muslim. Setelah 1 bulan berpuasa menahan emosi, nafsu, lapar, dan dahaga.
Mari kita rayakan hari kemenangan ini. Kita gunakan momentum Idul Fitri ini, suasana sukacita akan kemenangan ini, untuk terus meningkatkan tali silaturahmi di antara kita sesama bangsa Indonesia di Austria dan Slovenia. Dalam suasana silaturahmi seperti ini, mari kita bukakan pintu hati, pintu maaf, untuk saling memaafkan atas segala kesalahan. Sebagai penutup, perkenankan saya di hari kemenangan ini, atas nama pribadi dan keluarga besar KBRI PT Ariwina, mengucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia di Austria dan Slovenia, selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Duta Besar atas sambutannya. Semoga di bawah kepemimpinan Bapak, kerjasama dan kemitraan KBRI dan organisasi masyarakat Indonesia di Austria dan Slovenia semakin kokoh. Berikutnya, izinkan saya untuk memberikan waktu dan tempat kepada Bapak Arya Gunawan Usis untuk menyampaikan sambutannya selaku Ketua Wapena. Kepada Bapak Arya dipersilakan. Terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Duta Besar Dr. Darmansa Jumala beserta Ibu Yanti Jumala, Bapak Ustadz Dr. Didik Nur Haris, Bapak Ustadz Sugeng Haryanto selaku Ketua Dewan Musyawarah Wapena, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semua di Austria dan Slovenia. Di hari kemenangan ini, di hari di mana diri-diri kita insya Allah kembali ke fitrahnya yang suci, izinkan saya selaku Ketua Wapena dan sebagai pribadi untuk menyampaikan ucapan Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah meridhoi seluruh rangkaian ibadah kita di bulan mulia yang baru saja berlalu meninggalkan kita. Selamat merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kita semua berjumpa kembali dengan Ramadan mendatang. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah karena kita bisa dipertemukan di acara halal bihalal virtual kita ini. Sungguh bahagia bisa saling sapa seperti ini di tengah-tengah segala pembatasan yang masih kita hadapi. Saya juga bersyukur karena rangkaian acara Ramadan Wapena telah berjalan lancar dan sukses, alhamdulillah, sebagaimana yang sudah dilaporkan tadi oleh Mas Kabul selaku Ketua Panitia. Untuk ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Mas Kabul dan seluruh anggota tim Panitia Ramadan yang sudah bekerja keras sejak sekitar 2 bulan silam, karena saya tahu persis, karena saya terlibat di seluruh rapat yang diselenggarakan dan juga di grup WhatsApp kami yang setiap hari selalu sangat intens berkomunikasi untuk menyiapkan seluruh rangkaian acara dengan perencanaan yang matang agar berjalan lancar dan sukses untuk melayani seluruh warga Wapena kita semua. Terima kasih pula kepada seluruh warga Wapena yang telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang telah disiapkan oleh Panitia Ramadan. Juga terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memungkinkan acara-acara tersebut terlaksana dengan lancar, terutama kepada pihak KBRI Wina, Pak Dubes Dr. Darmansa Jumala beserta seluruh jajarannya di KBRI, karena telah memberikan dukungan penuh terhadap semua program Ramadan Wapena, termasuk juga kolaborasi langsung yang berjalan selama 2 kali setidaknya di Ramadan tahun ini, yaitu pada kajian dengan Ustadz Samsi Ali sebagai narasumbernya beberapa waktu yang lalu, dan juga yang kedua adalah acara halal bihalal kita sekarang ini. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap penggalangan dana untuk kegiatan Ramadan yang dilakukan oleh kawan-kawan di KBRI, termasuk juga Pak Dubes sendiri ikut memberikan dukungan penuh terhadap upaya penggalangan dana tersebut. Terima kasih sekali lagi atas semua dukungan ini. Semoga kerjasama ini semakin erat di masa-masa mendatang. Kalau tadi Mas Kabul sudah menyampaikan situasi perolehan dana dari program penggalangan dana Wapena, maka di ujung sambutan saya ini saya ingin menyampaikan terakhir keuangan Wapena, yaitu sebesar 248.002 euro,71. Itu data yang terakhir yang kami terima kemarin dari tim keuangan, dari tim bendahara, yaitu Ibu Dewi Figel dan Bapak Said Taufik Ridha.
Saya ulangi lagi, jumlahnya 248.002 euro,71. Uang ini berasal dari sumbangan warga Wapena, juga sumbangan dari berbagai pihak yang kami kumpulkan dalam program penggalangan wakaf untuk pembelian Masjid Wapena. Jadi ini adalah status terakhir keuangan Wapena, termasuk juga uang wakaf untuk pembelian masjid. Jumlah yang alhamdulillah cukup spektakuler di mata kami sebagai pengurus Wapena yang selama ini berjibaku untuk mengumpulkan se-euro demi se-euro untuk bisa mewujudkan rencana membeli masjid ini, dan kami merasa ini adalah modal yang amat sangat berarti bagi upaya kita semua untuk mendapatkan masjid sendiri, untuk menggantikan tempat yang sudah kita sewa sejak tahun 2012 di Masjid As-Salam di Malfatigase nomor 18 itu. Kami mengupayakan untuk terus melakukan penggalangan dana wakaf agar bisa menambah dana ini sehingga cukup untuk mendapatkan masjid yang kita idamkan. Menurut perhitungan kami, dana yang cukup memadai itu sekitar 450.000 euro untuk mendapatkan representatif. Jadi kita mungkin kurang sedikit dari kurang sedikit dari separuh lagi yang harus kita kejar untuk mencapai jumlah tersebut. Dalam kesempatan ini izinkan juga saya mengetuk kemurahan hati warga Wapena untuk selalu memberikan dukungan baik berupa waktu, tenaga, pemikiran, dan tentu saja dana terhadap berbagai kegiatan Wapena, terutama untuk operasional Wapena, mengingat sejumlah warga yang selama ini menjadi donatur tetap atau menjelang memasuki usia pensiun dan akan meninggalkan Austria. Dan mungkin apabila sudah jauh dari Austria, juga dengan kondisi yang baru, barangkali tidak memungkinkan untuk memberikan dukungan yang dalam kapasitas atau wujud seperti yang sebelumnya diberikan. Baiklah, terakhir, semoga Allah meridhoi dan melindungi kita semua. Saya menyampaikan terima kasih atas perhatian ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutan Bapak Arya. Besar harapan kami, Wapena dapat terus memberikan wadah penguatan keimanan bagi masyarakat Muslim Indonesia di Austria dan Slovenia. Kini kita memasuki acara Halal Bihalal 1 Syawal 1442 Hijriah. Izinkan saya atas nama kemitraan KBRI PTRI Wina dan Wapena mengucapkan, meski wajah tak mampu berjumpa, tangan tak bisa saling menjabat. Semoga gema kata-kata ini mampu menjadi jembatan di hari penuh kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mari kita bersama mengucapkan alhamdulillah. Kita kini memasuki puncak acara hari ini, yaitu Tausiah Idul Fitri 1442 Hijriah yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita, Dr. Didi Nur Haris, dengan tema Menebar Kebaikan Modal Fitri di Musim Pandemi. Kepada Ustadz Didi, tempat dan waktu di mimbar virtual, kami persilakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Dubes Austria dan Slovenia maupun juga PBB, Dr. Darmansyah Jumala beserta Ibu Yanti Jumala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan. Dan kami hormati dan kami muliakan Bapak Sugeng Haryanto selaku Dewan Musyawarah Warga Pengajian Wina Austria. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Arya Gunawan selaku Ketua Wapena dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang tidak dapat kami sapa satu persatu dan tidak mengurangi hormat saya. Izinkan di hari yang penuh dengan kemuliaan dan keistimewaan ini kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh rangkaian nikmat karunia yang tidak mungkin dapat kita ungkapkan dengan kata-kata. Mudah-mudahan
hadirnya kita bersama, duduk kita bersama adalah rangkaian dan tanda syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan sholawat mari semuanya kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Tadi Mas Riki membuka atau mengawali ya, halal bihalal dengan pantun. Izinkan sedikit ada pantun, meskipun bukan karangan sendiri, tapi mudah-mudahan bisa mewakili. Nah, jika diawali dengan bismillah, maka harus diakhiri dengan hamdalah. Tibalah kita di hari yang penuh dengan fitrah, harap dimaafkan segala salah. Lemak sayur karena santan, air kelapa direndam semalaman. Niat hati ingin bersalaman, namun apa daya pandemi membuat kita harus berjauhan. Pergi ke kebun memetik kelapa, jadikan umpan mancing gurita. Karena pandemi tidak bisa jumpa, mohon izin melalui virtual, maaf ku minta. Mohon izin insyaallah, mudah-mudahan menjadi harapan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita, menerima semua amal ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kita selama 1 bulan. Sungguh merupakan kebahagiaan di lini masa yang berbeda. Kami sudah di waktu sore dan di Wina Austria pagi menjelang siang. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita bersama dengan wajah-wajah yang penuh dengan keceriaan. Begitu luar biasa, serasa kita duduk berdampingan ya di kanan dan kiri. Dan tidaklah merupakan ini sebagai pertanda kesatuan hati, himpunnya jiwa-jiwa kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala padukan di hari yang penuh dengan fitri, ya, dengan kebersihan hati dan kelapangan jiwa. Yang mudah-mudahan seluruhnya ini akan menjadi modal kekuatan kita bersama untuk menatap, meniti langkah-langkah masa depan tentu yang jauh lebih baik. Karena harapan Ramadan yang baru saja meninggalkan kita adalah sarana tempaan terbaik bagi kita. Adalah sebuah momentum di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberikan kepada kita kesempatan melakukan transformasi secara masif, secara sangat-sangat efektif dari semua dimensi yang kita lakukan. Maka tentu di hari yang penuh dengan fitri ini, sebagaimana Pak Dr. Darmansyah Jumala tadi sampaikan, satu sisi ada rasa kebahagiaan yang tiada tara, karena kita Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan menjadi hamba-hamba yang dipilih dan diistimewakan, bertemu lagi dengan Ramadan tahun ini. Betapa kita merasakan bahwa handai kolan kita, sahabat kita, tetangga kita, keluarga kita yang pada tahun ini tidak dapat merasakan ya, nikmat indahnya bulan suci Ramadan. Mesti berhaus dahaga, lapar ya di perut kita, lebih-lebih ketika di Eropa ya, kami Masya Allah bisa merasakan betapa panjangnya waktu begitu dinikmati dengan penuh keceriaan. Ternyata semua usaha dan amal yang kita lakukan bila hadir dari sebuah hati yang paling dalam dan iman yang begitu kuat, serasa kita mendapatkan satu anugerah dan kenikmatan. Dan inilah salah satu di antara Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, hadiah terbesar Allah kepada kita, 2 kebahagiaan, 1 Allah langsung bayar cash di dunia ini, dan insya Allah ini pertanda, insya Allah kelak pada hari berikutnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita, lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 jaminan kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, 1 kebahagiaan saat ia berbuka. Hari raya inilah saat kita berbahagia, saat kita kemudian berbuka, Allah Subhanahu wa Ta'ala tiupkan rahmat kasih sayang sehingga mengharu biru di dalam jiwa kita rasa kebahagiaan yang tiada tara, yang menembus sekat-sekat batas waktu maupun juga dimensi, sehingga kita merasakan kebahagiaan yang tidak bisa kita lukiskan, bahkan tidak sedikit yang kemudian mereka menangis ya, rasa bahagia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kesempatan kembali pada tahun ini. Namun di sisi lain memang hadirin rahimakumullah, ada rasa asa dan kesedihan ketika
kita ditinggal oleh tamu yang amat sangat mulia. Oleh sebab tamu agung yang membawa begitu banyak harapan, pahala, kesempatan dan peluang bagi kita. Maka perginya ini seperti kita peluang besar yang juga sama-sama meninggalkan kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada peluang dan kesempatan bagi kita. Karenanya momen-momen seperti ini adalah momen yang paling tepat bagi kita bersama untuk kembali melakukan introspeksi, adakah apa yang telah kita laksanakan selama bulan suci Ramadan kemarin setelah amal-amalnya begitu maksimal, ataukah mungkin kita berlalu tanpa sebuah makna dan arti. Tentu bagi seorang mukmin yang cerdas senantiasa menakar, kita senantiasa berusaha untuk menghitung-hitung, menghisap, yang mudah-mudahan jikalau ada kekurangan, cepat segera kita susuli dengan istighfar. Kita susuli dengan mohon ampun. Karena ada janji Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Maka tiada yang lebih akan mendatangkan kebaikan selain daripada mohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau tentu kebaikan, harapan utama kita hadirin, mudah-mudahan ini menjadi sebuah modal dasar utama kita untuk menata di masa-masa yang akan datang. Sebab Allah Subhanahu wa taala benar-benar selama bulan suci Ramadan yang telah kita lalui telah memberikan kepada kita sebuah bekal yang sangat utama. Tidak saja bekal untuk kehidupan akhirat yang pasti jelas hadiah paling berharga untuk akhirat kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala amalan yang tidak kita dapatkan pada hari-hari yang lain, bahkan tanpa batas. Lis-shaim, orang yang berpuasa, as-siyamuli, untukku tanpa batas. Maka ini adalah bekalan yang sangat-sangat utama dan terus senantiasa kita bermohon setelah kita ditutup dengan Ramadan seperti ini, dan ini yang selalu disunahkan setiap kali kita berjumpa dengan rekan, sahabat, siapapun, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, terimalah amal-amal baik kami, terimalah amal-amal ketaatan dan ibadah kami, puasa kita, sholat kita, bacaan Al-Quran kita, zikir, doa, harapan, dan semua amal-amal soleh. Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak ada yang mengetahui bahwasanya ketika kita saling mendoakan, di sana ada silaturahim. Ketika kita saling mendoakan, akan menepis dan menghalau dan menghilangkan seluruh suasana iri, benci, dan sebagainya. Bagaimana kita benci, bagaimana kita akan marah ketika kemudian saudara kita mendoakan kita. Maka tanda diterimanya sebuah amalan, salah satunya adalah doa saudara-saudara kita. Di antara doa saudara yang mustajab. Doa yang mustajab adalah yang kita berikan kepada sesama. Sebab pertama menunjukkan keikhlasannya, kesucian diri kita, di samping mendapatkan pertolongan dan bantuan dari malaikat. Setiap kali kita mengucapkan taqabbalallah, muka Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita semuanya, maka malaikat pun akan mengatakan walaka mithluhu walaka mithluhu walaka mithluhu 3 kali. Bagimu yang semisal, bagimu yang semisal. Maka ini yang mempertautkan hati, yang kemudian menghimpunkan jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Di samping itu hadirin rahimakumullah, kita berharap mudah-mudahan dari mulut siapa kita tidak ada yang mengetahui. Maka mengapa dari sejak zaman Nabi ketika bertemu seperti ini kita saling mendoakan, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Adalah sebuah harapan bagi kita yang insya Allah kebahagiaan yang kedua tadi. Yang pertama, hari ini kita berbuka, Allah sisipkan rasa kebahagiaan. Dan yang kedua, ini adalah isyarat yang nanti mudah-mudahan kebahagiaan saat kita bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa kesempurnaan amal kita, membawa kesempurnaan dari ibadah-ibadah kita. Dan ini adalah sebuah keberuntungan. Dan hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Ramadan yang telah kita lalui tidak hanya tabungan bagi akhirat kita, bahkan dimensi dunia pun kita telah mendapatkan. Maka dua sisi inilah yang selalu menjadi salah satu momen terbaik
setiap saatnya dan setiap tahunnya, di mana Allah Subhanahu wa taala seakan pada setiap momen Ramadan yang kita tapaki, yang kita jalani, yang Allah karuniakan kepada kita, perjumpaannya adalah terminal ruhiyah untuk melakukan transformasi, perubahan secara berkala dan semakin meningkat. Di mana Allah Subhanahu wa taala terus ajarkan dan tuntut kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali telah sempurna Islam kita. Dan tahap-tahapnya, prosesnya ini dapat kita lalui setiap kali bulan suci Ramadan ini. Maka kita mendapatkan begitu luar biasa tempaan selama bulan suci Ramadan ini, transformasi mentalitas yang begitu luar biasa. Kedekatan kita kepada Allah, hubungan-hubungan kita kepada Allah, betul-betul dikokohkan dan kuatkan kita kepada Allah. Dan ini yang kita rasakan, terutama ibadah puasa, yang menjadi ibadah rahasia. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menghadirkan sifat ma'iyatullah, selalu merasa dibersamai Allah. Senantiasa kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-qurbah. Ketika kita merasa dekat, Allah langsung lebih dekat lagi dengan kita. Sesaat kita mendekat kepada Allah, sejak sejengkal kita, maka Allah akan mendekati kita sehasta. Ketika kita mendekati Allah sambil berjalan dalam hadis qudsinya, Allah pun akan mendekati kita seperti berlari. Ketika kita datang menghadap Allah, memberikan pengakuan sepenuh dosa bumi, aku tidak peduli, kata Allah, aku akan berikan kepada mereka sepenuh langit ampunan dan taubatnya. Hadirin, ini adalah sebuah mentalitas yang Allah tanamkan. Ketika kita sedang berpuasa pada bulan Ramadan kemarin, ada rasa kedekatan yang begitu luar biasa, modal utama, sehingga ini yang akan memacu ya kedekatan kita. Kita merasa modal utama ya, sehingga ini yang menjadi kunci ya, kebaikan dan kemuliaan seorang hamba. Karena kita mulia adalah dengan rohani kita, bukan dengan jasmani. Anta birruhi lal bil ajsami, dalam sebuah kata mutiara orang Arab ya. Kita ini mulia karena rohani kita, karena mentalitas kita, bukan karena jasmani dan juga fisik dan jasad kita. Maka karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan melalui ibadah bulan suci Ramadan yang lalu transformasi mental yang begitu kuatnya, sehingga masih begitu terasa ya, dalam jiwa kita kedekatan ini. Kita mulai merasakan, Bapak Ibu sekalian, dekatnya kita dengan ibadah, dekatnya kita dengan amal-amal soleh, dekatnya kita dengan amal-amal kebajikan di sekeliling kita. Begitu ringannya, sholat, membaca Al-Quran, dan lain-lain ibadahnya. Dan hadirin, kita pun juga mendapatkan penempaan yang begitu luar biasa, transformasi karakter yang Allah Subhanahu wa taala bina, yang menjadi kata kunci bahkan substansi daripada misi kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahkan Nabi yang kemudian juga menyampaikan kepada kita, kebanyakan hamba Allah masuk ke dalam surga adalah karena akhlakul karimah. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala tempa jiwa-jiwa yang penuh dengan kepedulian, jiwa-jiwa yang penuh dengan akhlakul karimah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemuliaan di dalam diri kita, dan ini yang selalu menjadi modal bagi kita untuk kita melakukan sebuah transformasi yang lebih luas, apa yang kita sebut dengan transformasi sosial, kultur, dan juga budaya kita. Hadirin rahimakumullah, kebaikan pribadi, keindahan akhlak, maka harus mampu kita semaikan dan dirasakan oleh sekeliling kita. Maka dalam prinsip agama, kebaikan personalia atau yang kita sebut dengan kesolehan pribadi, soleh, solihat, maka belum cukup untuk menjadi modal utama kebaikan di sisi Allah sebelum mampu kita hadirkan kesolehan secara komunal, kesalehan secara sosial, menjadi sebuah kultur di mana lingkungan kita merasakan keselamatan, kedamaian dari hamba-hamba yang beriman. Dan ini yang luar biasa ditanamkan pada saat kita merayakan Hari Raya Idul Fitri ini, yang seluruh para ulama ya,
mereka hampir mengerucut ya kepada dua hal utama. Idul Fitri dalam arti kita kembali berbuka. Fitr artinya berbuka, maka kita berbahagia. Atau yang kedua, fitr artinya adalah kesucian, kebersihan hati, dan kesucian dan ketinggian daripada nilai-nilai kefitrahan agama. Kefitrahan agama yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai kedamaian, kebajikan, dan kesalehan. Maka inilah hadirin rahimakumullah yang kita dapatkan ya, sehingga boleh kita katakan salah satu di antara kunci kesuksesan Ramadan kita, standar utamanya adalah ketika kemampuan kita untuk melakukan transformasi dan transfer kebaikan-kebaikan pribadi dan kesolehan-kesolehan secara personalia ini kepada lingkungan kita. Maka inilah yang menjadi inti ya dari pesan-pesan dalam prinsip-prinsip ajaran agama kita. Disinilah mengapa kita melihat ya hampir seluruh amal-amal ibadah, maka target utamanya adalah mampu menghadirkan manfaat, mampu memberikan nilai tambah bagi lingkungan kita. Sholat kita harus mampu tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi bagaimana agar mampu mereka mengendalikan dari perbuatan-perbuatan keji maupun mungkar. Puasa kita, Nabi SAW dalam sebuah ungkapan yang simple tetapi mencakup seluruh dimensi, yaitu takwa yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan. Nanti silahkan dilihat di surat Al-Baqarah 271, pembuka daripada rangkaian ayat-ayat puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan di dalam ayat itu seluruh dimensi nilai ketakwaan yang mencakup ya nilai-nilai kebaikan baik tataran pribadi maupun juga tataran sosial. Karenanya di dalam prinsip agama ini ada 3 bentuk yang disebut dengan kebaikan. Ada yang disebut dengan thayyiban. Dalam Al-Quran ini kadang-kadang disebut dengan bahasa thayyib, kadang juga disebut dengan bahasa al-khair, kadang pula disebut dengan bahasa al-ma'ruf. Dan masing-masing memiliki sebuah dimensi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah jangkauan dan isyarat. Ada kata-kata thayyib, ini biasanya kaitannya dengan ranah fisik jasmani, sesuatu yang sifatnya materi. Maka biasanya kita mengenal kalau soal makan dan minum halalan thayyibah. Ada thayyib di situ, tapi jangan diplesetkan Bang Thayyib nanti yang nggak tahu alamatnya pulang. Jadi thayyib artinya adalah kita artinya kebaikan, tapi dimensinya dimensi fisik dan juga materi. Tapi juga ada khair. Biasanya kalau dalam Al-Quran al-khair itu dimensi yang sudah mencakup antara materi dan imateri. Ada yang sifatnya fisik dan juga ada yang sifatnya rohani. Nah yang tertinggi ini dan sering kali kemudian diungkapkan ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah mencakup lingkungan, bersentuhan dengan masyarakat, disampaikan dengan bahasa al-ma'ruf. Maka kita kenali dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dimensinya sudah lebih luas. Dan ini yang paling tinggi. Bahkan Nabi SAW sebutkan bahwa kita ini tidak akan mencapai kema'rufan. Sehingga kita berusaha untuk meniti ya jalan kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah adalah merupakan hal yang terpenting bagi kita menjadikan modal utama saat Allah hadiahkan dengan Ramadan kita ini untuk melakukan sebuah introspeksi. Bahkan selalu kita bermohon jangan sampai kemudian kita menjadi hamba-hamba yang merugi, di mana kita sama dengan sebelum ibadah bulan puasa. Harus ada nilai tambah, harus ada nilai positif, harus ada hal yang produktif yang kita torehkan, yang kita titipkan, yang kita tinggalkan, yang pastinya adalah nilai-nilai yang terus akan mengalir. Bahkan setelah usia kita, Allah Subhanahu wa taala tutup. Dan inilah bekasan-bekasan yang harus menjadi semangat bagi kita. Karenanya hadirin rahimakumullah, peluang-peluang amal ini begitu banyak bagi kita. Di saat kita betul-betul merasakannya hadirin, Bapak Ibu sekalian, kelemahan kita mungkin dari sisi-sisi dimensi yang lain. Maka mari kita lakukan kekuatan, potensi apa yang Allah berikan, nilai tambah apa yang Allah lebihkan,
maka sesungguhnya Allah hendak memasukkan surga kita melalui potensi itu. Maka apapun yang kita miliki, insya Allah menjadi bekalan yang sangat-sangat utama bagi kita. Oleh karenanya, dalam suasana Idul Fitri dan juga Ramadan seperti ini, harmonisasi mesti harus kita lakukan. Lapang hati, sikap untuk memberi maaf, menebar kebaikan, menghilangkan apa-apa yang telah lalu adalah hal yang paling utama. Karena itulah yang menjadi semangat zakat fitrah. Zakat fitrah kata Nabi SAW, tu'matun. Kata Nabi adalah makanan yang akan menghilangkan ar-rafath. Apa itu ar-rafath? Kekurangan, ketidaksempurnaan kita selama bulan suci Ramadan kemarin. Apa yang kurang, apa yang mungkin tidak sempurna, yang masih ada cacat dan aib, ini yang insya Allah akan menutupnya. Karenanya ini adalah dimensi sosialnya, zakat fitrah. Bahkan kebaikan Ramadan yang telah kita lakukan, amal-amalnya tergantung dengan zakat fitrah yang kita telah tunaikan. Maka ini adalah sebuah pesan utama. Jangan sampai kemudian kebaikan-kebaikan yang telah kita bina melalui hubungan langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala terhambat, tertutup, terbatas, bahkan terhijab oleh mungkin sekat-sekat hati yang belum mampu kita buka. Maka ini saatnya, sesulit apapun, seberat apapun, mungkin ketika kita punya masa lalu, maka sungguh ketika kita menatap masa depan, bahwasanya orang yang paling mulia, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di awal-awal surat Al-Anfal, ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang orang-orang yang berseteru sampai mau berperang. Berseteru sampai mau berperang. Allah pesannya, wattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Pesannya itu sangat kuat. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Sesuatu pesan kalau diawali dengan takwa itu sangat urgent, sangat penting, sangat tinggi nilainya. Tentang apa? Aslihu dzata bainikum. Damailah kalian terhadap masalah-masalah yang terjadi di antara kalian. Bahkan Nabi SAW, aku lebih sukai untuk berjalan mendamaikan dua yang berselisih dibandingkan iktikaf di masjidku ini Nabawi selama 1 bulan. Belum pernah kita ini iktikaf sampai sebulan. Iktikaf kita masih belajar. Jadi 1 jam, 2 jam di waktu malam. Ini sampai sebulan. Ternyata Allah beri kita peluang amal yang sangat tinggi. Bahkan Nabi mengakui lebih dicintai. Yaitu islahu dzatul bain. Kita mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Maka Allah ingatkan dengan wattaqullah. Dan yang begitu indah dalam tafsir surat Al-Anfal yang pertama ini tentang mendamaikan dan kita membuka hati. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW sampaikan kelak pada hari kiamat ada 2 orang yang sedang berselisih tapi tidak sempat mereka minta maaf, dibawa sampai mati. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kalau ada Allah sidang, saat sidang itu sang saudaranya ini karena kesalahannya yang belum dimaafkan, dia terancam. Terancam dengan apa? Tentu siksa dan juga api neraka. Tapi tidak ada modal lagi. Sebab nanti harus dibayar Bapak Ibu sekalian. Kalau dia punya amal, dibayar dengan amal. Kalau tidak punya amal, maka dosa orang saudaranya yang dulu belum minta maaf itu diberikan kepadanya. Ini betul-betul mengibah, ya Allah, subhanallah. Mau apa lagi yang harus aku berikan? Aku tidak lagi memiliki modal untuk itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala manggil sahabatnya yang dulu pernah dilukai. Sahabatnya yang mungkin dulu pernah mungkin dizolimi atau mungkin terluka hatinya. Lalu kemudian Allah tunjukkan dengan sebuah istana. Sebuah istana. Lalu ketika melihat istana itu, begitu kagumnya, begitu tertariknya. Milik siapa, wahai Tuhanku, istana yang begitu indah, yang belum pernah aku lihat. Apakah milik Nabi ini, Rasul ini? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, milik orang yang memiliki harganya. Siapakah ya Allah, wahai Tuhanku, yang memiliki harganya? Istana yang begitu indahnya. Maka kemudian Allah katakan, engkau memiliki harganya itu. Engkau memiliki hak untuk mendapatkan istana itu. Maka kemudian sang hamba pun bertanya, apa harganya wahai Tuhanku? Akan aku bayar semua dengan apa yang aku miliki. Maafkan saudaramu. Subhanallah. Serta merta tanpa pikir panjang, padahal dia awalnya
tidak memiliki keinginan membuka hati sampai dibawa di akhirat. Ada yang begitu ya Bapak Ibu sekalian, dendamnya bukan lagi 7 turunan ya. Dendamnya sampai akhirat masih dibawa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sebuah istana. Sampai ada hamba yang begitu mungkin saking sakit hatinya, sampai ujung ubun-ubunnya kali ya. Sampai mati, sampai di akhirat masih tetap dibawa. Di hadapan Allah dalam sidang masih tidak memaafkan. Saking jengkelnya dan marahnya sang hamba ini. Tetapi seketika lenyap, seketika hilang, sirna, pupus ketika Allah perlihatkan surga dan istananya. Hingga dia kemudian, ya Allah, aku langsung berikan maaf dia. Subhanallah. Adalah hadis sahih di dalam tafsir surat Al-Anfal di ayat yang pertama tentang wattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Bertakwalah kalian kepada Allah, damaikanlah di antara sesama. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di hari yang penuh dengan fitrah ini, tidaklah sempurna Ramadan kita kecuali disempurnakan dengan Syawal ini. Maka Syawal ini adalah modal dasar kita untuk menebar kebaikan sebanyak mungkin. Sebab mudah-mudahan dengan modal sosial akan menutup kekurangan-kekurangan kita pada dimensi dan sisi yang lain. Mudah-mudahan di hari yang penuh dengan fitri ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa tanamkan kebaikan, dan kebaikan yang telah kita rintis, mudah-mudahan kita tidak seperti yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, janganlah seperti wanita yang telah letih dan bersusah payah untuk memintal dan memenun, lalu kemudian setelah kokoh dan teguh tenunannya itu, lalu kemudian diurai kembali. Adalah sebuah sikap kedungan dan sikap kebodohan ketika kita telah merintis membina kebaikan itu, maka tatkala telah terbina dan terbangun, lalu kita robohkan kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah rasakan keindahan, kelezatan dan kedekatan kembali hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama. Mari kita senantiasa jaga, mari senantiasa kita pelihara, dan wapena adalah sebuah sarana yang utama bagi kita, di mana kita bertemu, di mana kita duduk bersama, tidak lain dan tidak bukan niat utama kita sama-sama bersahabat di dunia hingga ke surga. Sama-sama kita bergandeng tangan untuk kita saling menolong dalam kebaikan. Karena kebaikan ketika kita bingkai dalam kebersamaan, insya Allah benar-benar akan terasa ringan, sehingga mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang terus istimewa, dan 11 bulan yang akan datang betul-betul seperti suasana Ramadan yang telah kita lalui insya Allah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan sedikit ada nilai manfaatnya untuk menjadi pengingat bagi kita bersama di hari yang penuh dengan kefitrahan. Oleh karenanya, insya Allah kami tutup dengan pantun, dibuka dengan pantun, ditutup dengan pantun kembali. Beduk ditabuh, bertalu-talu, takbir berkumandang, sepanjang hari, meski Ramadan sudah berlalu, semangatnya harus selalu terpatri di dalam hati. Mudah-mudahan walafu minkum, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jadi alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas siraman rohani Tausiah Idul Fitri oleh Ustaz Dr. Didi Nur Haris. Kiranya menjadi pegangan kita untuk 1 tahun ke depan, dan insya Allah kita bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah di tahun mendatang. Amin. Untuk acara selanjutnya kita memasuki sesi foto bersama. Untuk itu kami mempersilahkan kepada panitia halal bihalal online untuk mengambil alih prosesi. Pada Bapak Khairul Anam kami persilahkan. Bapak Khairul Anam masih mute. Bapak Khairul Anam. Kemungkinan beliaunya belum ada di sini ya, atau tidak ada di sini ya. Nanti bisa saya ambil alih kalau gitu Pak Riki. Baik Pak, baik silakan Pak. Baik, untuk sesi foto bersama ini seperti tadi yang disampaikan, kita akan berfoto bersama, dan mohon untuk menyalakan kameranya Bapak Ibu. Nanti akan kami beri aba-aba kalau misalnya Bapak Ibu sudah siap seperti itu. Ya, baik.
kami tunggu ya Bapak Ibu. Masih ada yang belum membuka kameranya. Baik, insya Allah akan coba kami hitung ya Bapak Ibu ya, akan dalam hitungan 3, insya Allah nanti akan kita ambil gambarnya seperti itu. Baik, dalam hitungan 3 saya akan mulai. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kabul. Terima kasih. Foto dan video kegiatan kolaborasi ini dapat kelak dilihat kembali di website dan media sosial KBRI PTRI dan juga tentunya di website media sosial Wapena. Dengan berakhirnya sesi foto bersama, kita sampai di penghujung acara. Saya mohon izin Pak Riki. Ya Bapak. Ada sepatah dua kata penutup dari saya. Baik Bapak. Ya. Ya, saya mohon izin ada screen sedikit ya. Share screen ya. Karena kita ini ada online, jadi hidangannya pun kita online. Masya. Wah, mantap Pak Dubes. Mari kita nikmati hari kemenangan ini dengan makan ketupat ayam opor. Ini hanya virtual, hidangan Wisma Duta cuma virtual. Untuk makan yang real, silahkan di rumah masing-masing. Sebab saya yakin di rumah pasti ada opor ayam kan? Mari kita nikmati hari kemenangan ini dengan makan opor ayam masing-masing di rumah. Cuma virtual saja, simbolik. Ayam gorengnya nikmat Pak Dubes. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin. Mau usul Pak Dubes supaya kita foto lagi dengan layar ini Pak Dubes. Mohon izin kalau bisa berfoto lagi dengan ada hidangan ini Pak. Kita tolong Mas Kabul lagi. Silakan. Mungkin ada dua. Siapa yang mau ambil silakan. Mas Kabul ada dua layar kali ya, biar lengkap. Layar 1 dan layar 2 supaya semua tercover kawan-kawan. Ya, silakan. Hidangan ini. Baik. Historis ini soalnya. Ini historis sekali nih. Ini namanya virtual ketupat. Oke. Oke Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat Lebaran. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih. Kembalikan ke Riki. Di foto jadi. Terima kasih Pak Dubes atas hidangan virtualnya. Terima kasih juga kepada seluruh panitia kegiatan dari Wapena dan KBRI PTRI. Juga kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan. Sudah difoto belum ini? Sudah difoto Pak. Sudah siap. Sudah Pak. Pantun Pak Dubes yang belum Pak Dubes. Pantun Pak. Nanti aja. Terima kasih kepada seluruh panitia dari KBRI maupun dari Wapena dan kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan bersilaturahmi pada acara virtual melalui Zoom dan YouTube pada pagi hari ini. Untuk itu demikian rangkaian acara halal bihalal 1 Syawal 1442 Hijriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin juga. Maaf lahir batin. Alhamdulillah. Lahir batin. Ya mana wassalamualaikum. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari Pak Dubes, Bu Yanti, semua Pak Didi, Pak Didi. Lebaran, semua Bunda Arya, Mohon maaf batin semuanya. Ditunggu Habib Taufik, mohon lahir dan batin ya. Maaf batin untuk hadir undangannya. Mohon maaf lahir batin Bapak-bapak Ibu sekalian. Semuanya. Ya, sama-sama Mas Ajam, Dalim. Terima kasih, ketemu lagi insyaallah. Lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Berat berpisah secara online juga berat. Gimana dah? Berat berpisah secara online pun berat. Udah. Pengen ngobrol-ngobrol. Ketua Wapena. Insyaallah baik. Itu ya.
Izin